Selamat malam saudara-saudara. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikannya dan kemurahannya terus dinyatakan bagi kita. Kita persiapkan hati kita, kehidupan kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan dalam renungan malam ini. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Terpuji namamu, Bapa, pemberi dan pemelihara kehidupan. Kami kembali bersyukur kepadamu malam ini atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan boleh kami rasakan sepanjang hari ini. Malam ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami dan biarlah Roh Kudus Engkau curahkan atas kami semua, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Roma pasal 7, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu nanti mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh-tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Dibebaskan dalam Kristus. Aturan adalah sesuatu yang mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam suatu lingkungan atau organisasi. Aturan-aturan itu ada yang sangat ketat sehingga jika ada pelanggaran terhadap aturan itu bisa berujung pada pemecatan, pemberhentian kerja. Hal itulah yang membuat seseorang atau kelompok tidak bebas berbuat karena adanya aturan tersebut. Dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Roma, Rasul Paulus menyampaikan bagaimana jemaat hidup terikat di bawah kuasa hukum Taurat. Selama berada di bawah hukum itu, hawa nafsu mereka dibangkitkan untuk berbuat dosa yang berujung kepada maut. Paulus menyamakan hal itu dengan ikatan pasangan suami istri bahwa tidak boleh dipisahkan selain oleh kematian. Namun saudara, bagi orang percaya, kita diingatkan bahwa melalui pengorbanan Kristus, kita adalah ciptaan baru yang terbebas dari kuasa hukum itu, lalu terikat pada Yesus Kristus. Itu jelas dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam pembacaan kita. Dalam hukum Taurat, orang berusaha menjadi benar dengan menaati hukum Taurat. Kini dalam Kristus, mereka dibenarkan menjadi manusia baru untuk berbuah bagi Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus telah mati bagi hukum Taurat,
oleh tubuh Kristus pada ayat yang keempat. Karena itu, orang percaya kepada Kristus akan melanjutkan kehidupan baru menurut roh dan tidak lagi terikat di bawah hukum Taurat. Pada ayat yang ke-6 pembacaan kita. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, melalui bacaan kita saat ini, kita semakin diyakinkan bahwa hanya oleh kematian Kristuslah kita memperoleh kebebasan. Karena itu, taatlah kepadanya dan teladanilah dia dalam menjalani kehidupan ini. Sikap hidup kita harus mencerminkan bagaimana kehidupan Kristus dengan cara mematikan pikiran dan perbuatan yang sering menguasai kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa mampu, saudara-saudara, ketika kita mengundang Roh Kudus bekerja di dalam hati kita untuk mau serupa dengan Kristus, berbuah bagi kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita beristirahat. Terima kasih Tuhan, waktu dan kesempatan ini Engkau berikan bagi kami mengalami persekutuan ibadah bersama. Kiranya dalam ibadah kami melalui renungan malam ini, firman-Mu yang telah kami dengarkan, sungguh-sungguh memberikan inspirasi baru bagi kami. Dalam perjalanan kehidupan beriman kami, firman ini akan terus menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Malam ini Bapa, kami datang bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang kami rasakan sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami. Kiranya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan hari ini yang berkenan kepada Tuhan diberkati. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, tuntun pelihara kami dalam segenap hidup kami. Ketika berada dalam setiap tugas dan tanggung jawab dalam seluruh pergumulan hidup. Dan malam ini kami membawa dalam doa kehidupan kami, umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, bahkan jemaat-Mu dalam segala tanggung jawab mereka. Berkati, tuntun dan peliharakan yang terhimpit oleh berbagai macam pergumulan hidup. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, bagi rumpun keluarga kami, orang-orang yang kami kasih yang jauh terpisah, Tuhan berkati dan peliharakan mereka juga. Kami doakan pemerintah bangsa dan negara kami, terutama dalam peperangan memerangi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami, bahkan pergumulan bangsa ini. Inilah pengharapan dan doa kami Tuhan, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.